Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati terkhusus para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Semoga Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan kehidupan dunia wal akhirah, dan insya Allah kehadiran para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran manajemen PT Aisin, terkhusus Bapak Heri Untung beserta jajarannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan kehidupan dunia wal akhirah, dan niat pekerjaan yang dilakukannya ini menjadi penambahan nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus kepada saudara saya tercinta, sesuatu cinta harus ada pembuktian. Saya hampir sudah 8 tahun nggak pernah terima acara pagi. Baru kali ini saya terima acara pagi berkah orang yang saya cintai. Alhamdulillah, mudah-mudahan Gus Aldi Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan kehidupan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin orang pada tanya, Gus, kenapa Habib nggak pernah mau terima jadwal pagi? Karena saya juga kerja. Saya dari jam 7 sampai jam 12 siang itu saya juga ada kerjaan dan yang harus dikerjakan. Alhamdulillah kami dari teman-teman manajemen Habib Rifki Al-Idrus, kami buka usaha online Pak. Jadi ada kantor, ada apa, berasalah kita ikutan kerja. Alhamdulillah. Yang namanya laki-laki kan harus usaha nyari rezeki yang halal. InsyaAllah mudah-mudahan semua kita Allah bukakan pintu rezeki yang berkah, yang banyak, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa an qadana min dhulmati jahli wad dayajiri إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفأ خصنا وحبانا. معالك الأضحار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة همانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah dari mulai pagi sampai menjelang siang yang penuh keberkahan ini, Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah, apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di siang hari ini kecuali ungkapan syukur kepada Allah. Dengan segala anugerah rahmat serta tuntunan hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah ringankan langkah kaki kita ke dalam majlis yang penuh keberkahan ini. Tidak akan seseorang diringankan langkah kaki ke tempat yang mulia kecuali Allah akan memuliakan orang tersebut.
Tidak akan seseorang berkumpul di tempat yang terhormat kecuali Allah memberikan titel kehormatan kepada hamba tersebut. Maka alhamdulillah hari ini kita menjadi hamba yang mulia, yang terhormat di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka ungkapan dari seorang pendosa seperti kita, tidak ada yang lebih pantas keluar kecuali ungkapan alhamdulillah atas rahmat, hidayah, inayah serta taufik yang Allah berikan kepada kita. Dan biasa seseorang yang kumpul di dalam majlis seperti ini pasti senang, pasti bahagia, nggak sumpek, hatinya tenang. Apalagi ngelihat Gus Aldi, pengen jadi Sultan Juki bawaannya. Nikmat banget kalau jadi Sultan Juki mah. Kemana-mana nggak bawa ATM, bawanya emas batangan. Belanja tinggal dikerok aja emasnya. Tuh emas masuk angin kali ya. Setiap manusia ini kalau hadir di dalam majlis pasti senang, pasti bahagia. Saya mau tanya dulu, yang hadir di sini senang apa enggak? Bahagia apa enggak? Apa sih yang bikin kita senang? Apa sih yang bikin kita bahagia? Ada yang tahu? Nabi SAW di dalam hadis sahih beliau mengatakan, jika umatku berkumpul di dalam satu perkumpulan dan di dalam satu perkumpulan tersebut disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka Allah turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah, menyebut nama kita satu persatu di hadapan Allah dan meminta kepada Allah agar semua dosa kita diampuni oleh Allah. Itu yang bikin kita tenang, itu yang bikin kita senang. Kenapa? Gak ada sesuatu yang membuat hati seorang hamba yang sangat berbahagia kecuali ampunan dosa dari Allah. Saya mau tanya sekarang, yang hadir di sini semuanya bawa dosa apa enggak? Dikit apa banyak? Duit bawa duit. Banyakan mana duit sama dosa? Benar, jujur, nggak bohong. Alhamdulillah. Ya cuman orang PT Aisid banyak dosa, alhamdulillah. Orang di mana-mana mah banyak dosa mah astagfirullahalazim. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah. Yang penting ngaku. Ngaku dulu. Kenapa? Orang yang tahu dirinya memiliki dosa, bahwasanya orang tersebut masih dititipkan iman oleh Allah. Alhamdulillah. Kalau orang yang nggak punya iman, maaf, beribu maaf, rezeki banyak, nikmat segalanya, orang susah dia senang, orang bahagia dia lebih bahagia, dan nggak pernah ibadah kepada Allah, itu namanya istidraj. Allah berikan kesibukan urusan dunia, diberikan segala kelengkapan urusan dunia, tapi Allah tidak beri kesempatan untuk memikirkan akhirat. Bukan karena dirinya yang gak mau sujud kepada Allah, tapi Allah yang tidak mengizinkan orang tersebut sujud di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah menginginkan hamba tersebut keluar dari dunia mati tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min. Makanya setiap apa yang diberikan rezeki sama Allah, cukupin, alhamdulillah, syukurin. Jangan pernah ngerasa kurang. Kenapa? Itulah manusia. Kadang dikasih satu minta, dikasih dua minta empat. Betul nggak? Makin tinggi, makin terus tinggi, makin terus tinggi. Kenapa? Karena setiap manusia Allah berikan yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu bisa merubah akal seseorang. Makanya kita dikasih kesempatan, Allah berikan kita ini, manusia itu makhluk yang paling mulia. Kenapa? Punya hawa nafsu, punya akal, punya iman. Kalau salah satunya ini nggak kepake, iman ini nggak kepake, selesai kita. Hawa nafsu yang diduluin, contoh Ramadan. Ini kita udah masuk bulan Syaban ya. Ini temanya meneladani adab dan akhlakul karimah Nabi Muhammad SAW dalam bekerja dan juga bermasyarakat. Ini kalau kerja sama bermasyarakat kita nggak bakal mampu. Jujur,
ngikutin Nabi, nggak bakal mampu. Nabi orang yang nggak pernah emosi. Dikasih berapa aja terima. Nih kerja nih, Nabi kerja loh. Nabi jual bahan nih, harga berapa? Contoh 10.000. Ya Muhammad, saya nggak punya uang saya cuma 10.000. Ya udah ambil, nggak apa-apa, nggak ada untung. Ya, tapi hatinya senang aja, bawa pulang dagangan laku. Yang penting nggak boncos. Bisa kita begitu? Oh ntar dulu deh, mendingan begulet kita, berantem lebih jadi deh kita. Dan kehidupan kita bermasyarakat jauh dari Nabi. Kenapa saya bilang jauh? Banyak riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah dibenci, dikata gila, dibilang pendusta. Nabi sabar, senyum. Coba orang PT Aisin dikatain gila loh, kalau nggak ditampol tuh orang. Ada satu riwayat nih, kehidupan Nabi yang bermasyarakat luar biasa. Bermasyarakatnya Nabi bisa merubah seseorang yang kafir menjadi beriman. Ini hebatnya Nabi Muhammad SAW. Ada satu nenek tua tiap hari ngeludahin Nabi, tiap hari, nggak ada absennya. Ngeludahin orang pakai fingerprint, absen. Tiap Nabi keluar lewat rumahnya diludahin, pura-pura nyapu nih nenek. Begitu ngelihat Nabi, Nabi diludahin tuh. Nabi ambil sorban dilap, didoain, semoga Allah limpahkan keberkahan untukmu wahai ibu. Tuh, kita diludahin orang, ya Allah, itu mulut bisa pindah kemari. Betul nggak? Nggak sabaran kita modelnya. Dan setiap hari Nabi lewat pasti lewat tempat yang sama. Dan tiap hari Nabi makin dekat, makin ngedekat, makin ngedekat, bukan makin ngejauh. Kita kalau nggak kita lawan, ya kita muter jalan, ya nggak bakal kita lewat situ lagi. Nah kenapa? Ada orang gila. Tapi kalau Nabi datang nyamperin terus, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kok diludahin orang senang banget? Orang di mana-mana kan ada jalan lain. Apa perlu kita yang samperin nih orang? Apa kata Nabi? Jangan. Kenapa? Saya tidak ingin menggagalkan hajatnya, kata Nabi. Enggak mau ngegagalin hajatnya, niatnya emang mau ngeludahin. Kalau Nabi muter, hajatnya hilang. Saya dosa, kata Nabi. Lah, bisa begitu ya? Lalu kenapa engkau harus mendekat ya Rasulullah? Kenapa enggak makin menjauh? Aku khawatir karena orang tersebut orang tua. Jika aku menjauh, orang tua ini datang kepadaku lalu dia jatuh, maka akan menjadi dosa untukku, katanya. Jadi makin hari makin dekat Nabi. Jadi ngeludahinnya nggak pakai tenaga, cuman begitu doang. Dan tiap hari dilap, tiap hari didoain. Begitu datang waktunya 1 hari, 2 hari, 3 hari libur, jadwal pencoblosan katanya. Libur, begitu dia libur, Nabi bingung. Ditanya sama sahabat, ngelihat gak nenek-nenek tua yang biasa ngeludahin saya, yang biasa nyapu, gak bilang ngeludahin, yang biasa nyapu depan rumahnya. Lihat ya Rasulullah, yang biasa ngeludahin. Iya, ngelihat apa enggak? Sakit ya Rasulullah. Sakit apa? Yang saya tahu gak bangun ya Rasulullah. Datang, dilihat rumahnya gak kekunci. Nabi ambil sapu, rumahnya berantakan, disapuin sama Nabi. Dibersihin rumahnya sama Nabi. Begitu dilihat ini nenek lagi tidur, ngelihat makanan nggak ada, lari Nabi ke pasar, beli roti gandum, beli madu, beli buah, datang lagi ke rumahnya, ditungguin ini nenek sampai bangun. Begitu ini nenek bangun ngelihat Rasulullah kaget, Muhammad ngapain? Apakah kau datang ingin membalas dendam kepadaku? Apakah kau ingin membunuhku? Tidak wahai ibuku, aku datang ke sini membawa makanan. Izinkan aku menyuapi dan izinkan aku memberikan makan kepadamu agar engkau sehat kembali sehingga besok kau dapat meludahi aku kembali. Ini nenek nangis, ya Muhammad, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah bahwa engkau Muhammad adalah betul utusan Allah. Buah sabarnya Nabi
Buah kebaikan Nabi bermasyarakat membuat orang yang benci menjadi cinta. Kalau kita beda. Tetangga beli pasir, beli semen, kita yang tempel koyo. Tetangga baru datang motor dari dealer. Begitu turun, lu yang kejang-kejang. Ini kita manusia. Kenapa? Karena kehidupan bermasyarakat kita nggak baik. Hablum minallah kita baik. Sebagai hamba yang beribadah, ngaji, semua yang kita lakukan, hidup kita beribadah. Sekalipun, maaf, ada satu dari karangan Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, salah satu kitabnya, beliau mengatakan, ada satu orang umur dikasih 1000 tahun. Dari mulai dia balik sampai umur 1000 tahun, dia ini orang yang beribadah gak pernah telat ibadahnya. Dari yang wajib, sunnah, semuanya dilakukan. Begitu saat di waktunya, Allah kasih bonus. Karena dia orang ibadah, Allah kasih bonus, diturunin malaikat pemegang buku, catatan, penghuni surganya Allah. Begitu ketemu amal ini malaikat, ditanya, wahai Tuhan, Tuhan siapa? Saya malaikat Allah. Apa tugasmu? Saya membawa buku nama-nama penghuni surganya Allah. Pasti ada nama saya di situ katanya. Dibuka selembar 2 lembar sampai akhir, namanya nggak ada. Kedua dikebet lagi, nggak ada namanya. Ketiga ditanya lagi, nggak ada namanya. Allah sampaikan kepada malaikat, sampaikan kepada hambaku, wahai hamba Allah, urusanmu kepada Allah baik. Tapi urusanmu kepada makhluk Allah nggak baik, kepada manusia yang nggak baik, maka amal ibadahmu tidak tercatat di hadapan Allah. Kita ibadah 1000 rakaat tiap hari, jidat sampai pindah ke belakang sekalipun, nggak bakal diterima amal ibadah kita kalau urusan kita sama manusia nggak baik. Ini bulan-bulan Sya'ban, sambung silaturahmi yang baik. Yang orang tua jauh, Bib, saya nggak ada ongkos, bisa telepon. Bisa video call, gak ada kuota, jual handphone, beli kuota. Semua banyak cara. Setiap sesuatu, orang yang pandai menjalin silaturahmi, yang pertama kata Nabi apa? Allah akan panjangkan umurnya. Silaturahmi panjangin. Alhamdulillah sekarang sampai masih bisa silaturahmi. Ini kita berkumpul di sini kan silaturahmi, betul apa enggak? Salah satunya Allah panjangin umur kita. Mau panjang umur? Mau panjang umur? Yang lain mati, lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngeglinding sendiri, nguruk sendiri mau? Belum, main amin aja. Apa kata Nabi? Orang yang pandai silaturahmi, Allah panjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah. Ini umur yang manfaat. Amin gitu. Alah, amin aja kudu disuruh. Orang yang pandai silaturahmi kata Nabi yang kedua apa? Allah luaskan rezekinya. Belum. Emang mau rezeki banyak? Mau nggak? Buat apa? Apa? Ibadah, haji, umrah, apalagi? Nih maaf, karena duitnya Allah. Angan-angan kalau punya duit banyak, pengennya ibadah, haji, umroh, sedekah. Yang datang pikirannya baik. Begitu duitnya ada, hilang semuanya. Perempuan banyak duit, skincare dikumpulin selemari. Laki banyak duit, kawin doi. Lah betul tak? Emang ngapa Bu nggak boleh emang? Tadi Bapak Heri aja keceplosan tuh. Kalau istri, oh kan loh, maaf istri katanya. Tapi memang Pak, itu ada di dalam Al-Quran. Hum wa azwajuhum fi dilalil alal araiki muttaqiun. Wahai para suami, bawa istri-istri kalian ke dalam surga. Istri-istri. Jadi kalau lu masih istri, maaf, bukan lu yang dipanggil sama Allah. Bu, hoi. Emang ngapa sih? Nggak boleh. Alasannya? Nah ini mesti dilurusin nih. Boleh ya? Maaf ya. Izin ya. Nah Bu,
Salat 5 waktu ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Puasa bulan Ramadan ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Tentang musyawarah ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Sedekah ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Nikah 2, 3, 4 ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Bilang kagak kafir. Lah mendustakan ayat Allah kan kafir namanya. Nikah 2, 3, 4 ada nggak? Ayatnya ada. Berarti yang bicara di dalam Al-Quran firman siapa? Berarti Allah mengizinkan, betul? Kalau Allah mengizinkan, urusan ibu nggak ngizinin apa? Emang ibu jauh lebih mulia gitu dari Allah? Saya mewakili isi hati kok. Bu, maaf, ibu mau suami nggak nikah lagi? Mau? Nggak mungkin, lihat mukanya penuh dengan tekanan ibu. Dari pagi sampai sore nyari duit di Aisin, begitu pulang ada rayap. Perempuan itu ambilnya rayap pak, ngegrot-grotinnya dari dalam. Buku rekening bagus, depannya sampul, begitu lihat nol. Bu, I love you. Asoy banget ah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, kata Nabi, orang yang pandai silaturahmi Allah luaskan rezekinya. Allahumma deh, nih pulang kita, doanya kita dikabulin nih. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Buka rumah, masuk kamar ketiban duit. Kaget nggak? Mati. Manfaat gak duitnya? Enggak manfaat. Mintanya apa? Nabi ngajarin, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ini doa diajarin Nabi. Apa kata Nabi yang ketiga? Orang yang pandai silaturahmi Allah matikan dalam keadaan punya dan memiliki iman. Enak gak tuh? Doa kita apa sih? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Mintanya ke dalam keadaan matinya husnul khatimah. Nabi bilang, mau lihat seseorang itu masa hidupnya, lihat bagaimana matinya. Yang benar meninggal apa mati? Manusia meninggal apa mati? Meninggal, bukan mati. Inna salati wa nusuki wa mahyaya, oh wa mamati, nggak ada wa meninggali. Kullu nafsin dha'iqatul maut, mati. Yang ketiga, kita pengen husnul khatimah. Nabi bilang mau ngelihat seseorang masa hidupnya, lihat bagaimana. Mau lihat seseorang masa hidupnya, lihat bagaimana matinya. Kalau ini orang ahli ibadah, matinya husnul khatimah. Kalau orang yang jauh dari Allah, nggak bakal matinya husnul khatimah, kecuali matinya su'ul khatimah, jauh dalam beribadah kepada Allah. Ini kehidupan kita. Kenapa fungsi Nabi buat kita itu penting? Kenapa Rasulullah penting dalam hidup kita? Menjadi suri tauladan yang baik. Karena pelajaran yang dititipkan oleh Rasulullah kepada setiap umat, semua baik, nggak ada keburukan. Kemarin kita ngerayain Isra wal Mi'raj, betul ya? Ada ya Isra Mi'raj ya? Nabi Isra Mi'raj yang saya ambil hikmah apa? Bukan tentang sholat 5 waktunya. Kalau sholat 5 waktu kita udah paham. Ternyata Nabi datang berjumpa dengan Allah, ada 2 yang dibawa sama Nabi. Apa yang dibawa? Yang pertama iman, yang kedua akhlak. Nabi kemana-mana bawa akhlak. Kalau kita kan akhlak ketemu sama atasan, sama orang yang banyak duit. Betul nggak? Nah udah dah, nggak usah pakai bohong sama gua mah. Kita kalau ngeliat orang yang kaya, iya pak, iya, ngantuk aja kita bentet, iya pak, bapak begitu, tuh sama orang kaya tuh, sama atasan lewat senyum kagak, pagi pak, dia yang senyum bapaknya. Tuh. Tapi Nabi sama siapa aja punya akhlak. Sama binatang aja punya akhlak. Saat dimana rusa yang terikat dipanggil sama rusa, assalamualaikum ya Rasulullah, nyaut Nabi, nyaut. Kita dipanggil teman, assalamualaikum bang, nengok kagak? Enggak, dia tahu gue kalau dia udah salam pasti mau minjem duit.
Nabi binatang manggil aja Nabi pakai akhlak, nunduk. Sampai dikatakan, kenapa wahai rusa, wahai Rasulullah, saya ini punya anak di balik bukit. Saya sekarang ketangkep. Tolong lepasin saya ya Rasulullah. Izinkan saya menyusui anak-anak saya. Nabi buka, diteriakin sama orang Arab Badui. Yang punya Arab Badui. Arab Badui kalau ngomong gak pakai lek-lekan. Tahu lek-lekan? Gak pakai akhlak, gak pakai adab. Begitu nengok dia lihat, siapa? Ana Muhammad. Ya Rasulullah, mau ngapain? Saya mau buka ikatan rusa ini. Jangan, saya dapat ini susah. Tapi ini rusa mau nyusuin anak-anaknya. Rasulullah, engkau masih percaya sama ini rusa? Kalau ini rusa nggak balik, apa jaminannya? Ada orang begitu. Nabi ngebukain binatang, ditanya kalau ini rusa nggak balik, apa jaminannya? Apa jawaban Nabi? Aku jaminannya, kata Nabi. Akhlaknya Nabi tuh, lihat tuh. Aku sebagai jaminan. Ini rusa lari nyusuin anaknya. Yang lucu anaknya nanya, Bu, kenapa cepet-cepet? Karena di ibu begitu nyampe, ini anak rusak, ini ibu rusak, nyampe langsung ngomong, ayo buruan, cepetan, susui, nyusu sekarang. Kenapa? Kenapa Bu? Kenapa cepat-cepat? Rasulullah menjadi jaminanku, kata rusak. Jaminan untuk apa? Karena aku tadi udah ketangkep, kata ibunya. Saya udah ketangkep, dijaga sama Nabi, Nabi buka buat nyusuin kalian. Ibu, pergi. Kata ini anak-anak, pergi. Jangan sekali-kali Rasulullah kau jadikan jaminan untuk dirimu. Anaknya nih ngasih nasihat buat maknya. Ini rusak balik lagi ketemu Nabi. Ini orang Arab Badui ngelihat ini rusak balik. Apa jawaban Arab Badui tersebut? Ya Rasulullah, aku melihat kejujuran yang ada pada rusa ini, maka rusa ini aku lepaskan. Tuh lihat, rusa aja dapat syafaat Nabi. Karena akhlaknya Nabi begitu mulia, begitulah cara Allah memuliakan makhluk-makhluknya. Kita kalau mau berakhlak saat Isra Mi'raj Nabi Muhammad, maaf beribu maaf. Yang dibawa iman sama akhlak, bib kok akhlak yang dibawa, maaf. Saat Nabi melangkahkan kaki sudah sampai di arus Allah, Nabi Muhammad ingat peristiwa Nabi Musa. Mau naik ke atas bukit Tursina, di stop sama Allah. Ya Muhammad tahan dulu, ya Musa tahan dulu. Jangan kau naik ke atas bukit ini. Buka dulu sandalmu. Bukit ini akan menjadi suci karena perjumpaan zatku dengan dirimu. Tuh lihat. Sandal mau naik ke atas bukit gak diizinin sama nama Allah. Nabi Musa gak diizinin. Tapi saat Nabi sudah sampai, Nabi nunduk, Nabi buka sandal, dan di situ Allah menyetop Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, jangan kau buka sandalmu, injak-injak arasku ini, karena aras ini minta keberkahan lewat kakimu. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu Nabi akhlak. Nabi masuk sampai ke arasnya Allah. Yang di pertama keluar dari lisan Nabi, at-tahiyatul mubarakatul salawatut thayyibah. Nabi tahu diri kalau beliau seorang hamba datang ke tempat yang maharaja. Saat Allah tahu nabinya datang, Nabi masuk, Nabi ingin berjumpa, ngucapin salam. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dilontarkan doa lewat Allah langsung kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Tuh lihat, langsung dapat doa langsung dari Allah. Kebayang kalau kita yang begitu, ya Allah, mangkak kita. Tahu mangkak? Indomie kelamaan kerendam. Hah? Bengkake, mangkake, mekarke, terserah dah. Pokoknya intinya gelembung aja. Betul nggak? Maaf, kita kalau didoain sama kita punya guru, kita sama kiai didoain, senang apa enggak? Nah, semoga jadi anak yang soleh. Nah, mudah-mudahan rezeki lancar. Senang nggak? Itu ntar ketemu orang, lo tahu nggak? Tadi kiai doain saya. Tadi ustadz doain saya. Cerita tuh. Kemana? Bangga, senang. Lu senang nggak jadi temen gue, Gus? Senang banget. Lu yang bener lu. I love you. Saat dimana seseorang
kalau mendapatkan pujian dari orang yang kita anggap terhormat, pasti kita bangga. Bangga luar biasa. Contoh Pak Heri. Pak Heri lewat, ngelihat karyawan, tiba-tiba ngerogoh kantong. Itu karyawan pasti senyum. Padahal baru ngerogoh, belum tahu, padahal mau ngambil tisu. Dengan niat husnudzon, prasangka baik, seorang karyawan mendapatkan satu ta'alluq. Ada rasa di mana orang tersebut, ada sesuatu yang dia mau berikan kepada saya. Itu tisu. Kecewa nggak? Kecewa nggak? Lo ngomong aja, nggak usah takut, nggak dapet SP kok. Kecewa nggak? Harapannya apa? Tuh lihat Pak, biar Bapak tahu tuh Pak. Kalau Bapak ketemu karyawan Pak, dia pasti ngarepkan ngerogoh ke. Tenang, gue wakilin lo. Subhanallah, begitu Bapak lewat, ngerogoh kantong, keluar duit 100.000. Ketemu satu karyawan, nih rezeki buat ongkos. Senang gak? Bakal cerita gak? Keluarga cerita gak? Ke anak cerita gak? Ke teman cerita gak? Tuh, senang. Kenapa? Orang yang terhormat di pandangannya memberikan sesuatu, itu baru duit. Apalagi ini Allah memberikan doa langsung kepada Nabi. Kalau kita didoain, oh bang panjang umur, neng makin cakep banget ya Allah, mending mudah-mudahan jodohnya. Itu pasti ada ujungnya. Itu kalau kita udah disanjung-sanjung orang, ujungnya ada pasti itu. Coba pinjam 100 biar enggak silaturahmi putus. Betul? Tapi Nabi begitu disanjung oleh Allah, mendapatkan doa dari Allah, enggak gede hati, enggak sombong. Nabi Saud lagi jawab, assalamu alaina wa ala ibadillah. Tuh lihat, Nabi sadar tidak ada daya upaya seorang hamba kecuali semua urusan ada sama Allah yang memberikannya. Kalau mau akhlak baik, pekerjaan baik, ikutin Allah. Ikutin Nabi Muhammad SAW. Syariat jangan sampai ditinggalin. Jalan terus ke depan, jangan pernah nengok ke belakang. Ingat, yang di depan 1 menit ke belakang ini kita nggak bisa ulangin. 1 menit yang ke belakang kita nggak bakal bisa ulangin. Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Tapi apa yang ke depan inilah akan menjadi tujuan kita. Jangan tinggalin ibadah. Tempa diri dan hati ini untuk selalu punya rasa cinta dan kasih sayang, dan tanamlah akhlak yang baik kepada setiap makhluk yang ada di samping kanan kiri kita. Kenapa? Akhlak itu akan menjadi seseorang kelihatan lebih mulia. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, wallahi aku tidak segan berjumpa dengan orang yang berilmu, yang pintar, yang cerdas, tapi sungguh aku segan dengan orang yang berakhlak. Kenapa? Orang yang berilmu belum tentu punya akhlak, tapi orang yang berakhlak sudah pasti dia memiliki ilmu. Paham ya? Jadi setinggi apapun ilmunya seseorang harus dengan akhlak. Tahu iblis? Tahu iblis? Temen lo emang? Kalau pada tahu ya, gampang banget dipancingnya. Tahu iblis? Tahu. Tanya lagi. Tahu iblis? Tak kenal maka tak. Ini gue gak mau, gak sayang sama iblis lah. Iblis alim, cerdas, pintar, pernah ada di dalam surga. Alim, lu kebayang gak? Berilmu. Kenapa diusir dari surga? Karena gak punya akhlak sama Allah. Dia bukan yang nyekutuin Allah loh. Iblis bukan menyekutukan Allah diusir dari surga, bukan. Kenapa? Karena nggak taat, nggak akhlak, nggak ikutin apa yang Allah pengen. Sujud ke Nabi Adam nggak mau. Kita, apalagi kita udah dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kamu sujud. Lebih parah dari iblis berarti kita. Kalau iblis suruh nyembah ke makhluk, panggilan adzan menyembah seseorang yang dipanggil oleh Allah untuk datang kepada Allah, dimi'rajkan oleh Allah untuk seorang hamba. Ini kita begitu Allahu Akbar pura-pura budek.
Ini yang bahaya. Berarti seorang hamba yang tidak mengikuti panggilan Allah, adzan, maka orang tersebut lebih parah daripada iblis. Paham ya? Saya bukan ngatain, biar nyadar. Jujur, kadang kita udah tahu adzan dengar tapi sholatnya kagak. Betul nggak? Begitu doa minta sorga. Ya Allah, masukkan kami ke dalam sorga. Begitu sakit, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gue kalau ada orang begitu tuh, ya Allah, gue tekap pakai bantal, mati sekalian, biarin. Ada yang begitu. Mudah-mudahan pulang dari sini mati dah. Lu bukan apa sayang, buang-buang umur. Bikin kredit aja. Cikarang jadi macet gara-gara satu orang bawa motor, mendingan minggir. Maaf, beribu maaf. Kita Allah kasih umur, manfaatin yang baik. Jujur, iblis itu alim, berilmu, tapi gak punya akhlak, diusir sama Allah dari sorga. Kita udah dipanggil sama Allah tapi gak mau sujud, lebih parah dari iblis. Tapi Allah masih ngasih rahmat buat kita, gak pernah diusir kita dari bumi. Hahaha ngotak PA. Lah orang ngomong begitu benar. Lah iblis diusir gak dari sorga? Gak ikut apa kata Allah, gak ikut perintah Allah, diusir gak dari sorga? Ini jelas-jelas panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disuruh sholat, datang, sujud kepada Allah. Tapi kita nolak. Coba kalau kita diusir dari bumi. Mau kemana lu? Ayo mau kemana? Mau ke bulan? Punya Allah. Mau ke matahari? Nggak ada diskon. Kalau perempuan departemen store tahunya dia. Maaf, saya kalau ceramah begini nggak pernah serius. Kenapa? Kalau serius ngebul otak kita. Udah tiap hari bikin kopling, otak muter. Ini sekarang ceramah serius juga. Wah, akhirnya jadi roda. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itulah manusia. Yuk benah diri, benah diri. Ada orang yang ilmunya manfaat, ada yang nggak manfaat. Paham ya? Jadi di PT Aisin ini banyak punya. Masing-masing ada, kalau kita bilang ada bagiannya ya, ada bagiannya. Semua ada ilmunya, betul nggak? Semua ada ilmunya. Kenapa? Manfaatkan ilmu yang dipakai untuk bekerja, untuk nimba amal ibadah yang baik di sisi Allah. Tadi kan Pak Heri ngomong ya, ada hak, ada kewajiban, betul? Hidup itu ada take and give, ada memberi, ada yang meneri. Kalau memberi semua, siapa yang menerima? Kalau menerima semua, siapa yang memberi? Makanya Allah berikan kehidupan kita ini ada memberi, ada yang menerima. Kenapa? Yang memberi dari manajemen, dari PT Aisin, yang menerima adalah Nah, begitu juga karyawannya. Kasih pekerjaannya, selesaikan pekerjaannya, itu adalah haknya, kewajiban setiap karyawan memberikan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh PT Aisin. Kenapa? Itu bisa menjadi amal ibadah yang baik di sisi Allah. Kenapa? Saat pekerjaan, ya Allah, jadikan pekerjaan saya ini menjadi penyebab Allah berikan rezeki yang berkah, yang halal untuk kami memberikan nafkah kepada keluarga kami. Itu akan menjadi satu keberkahan. Insya Allah kalau pekerjaan ikhlas yang kita jalanin senang, insya Allah rezeki kita makin lancar dan makin diberkahi oleh Allah. Insya. Tadi saya lagi nyebutin alim ya, betul ya? Ini terakhir nih, ini terakhir. Saya mau tanya, iblis alim apa enggak? Alim apa enggak? Pinter apa enggak? Pinter. Manusia ada enggak yang pinter? Yang paling pinter? Ada enggak? Yang kepinteran? Yang pura-pura pinter? Ada ya? Contohnya maling. Tahu maling? Motor udah digembok, masih lengit, masih hilang. Pinter nggak? Tapi manfaat gak ilmunya? Zalim nggak? Mengambil haknya orang lain. Ilmunya ada. Alhamdulillah kita nggak ada yang ngerti ngebobol motor. Emang jadi suatu kewajiban, ilmunya enggak. Tapi ilmu yang kewajiban, ilmunya apa? Akhlak. Itu ilmu yang paling wajib di dalam hidup kita. Akhlak. Ibadah udah nggak benar, udah nggak punya akhlak, ya udah sadaqallahul azim dah hidupnya.
Minimal udah ibadah kitanya kan nggak pernah benar. Ada di sini ibadahnya yang benar ada. Ada yang sholatnya pernah khusyuk ada. Coba lu tunjuk tangan coba. Gue pengen lihat yang sholatnya khusyuk. Ayo. Ada nggak yang pernah sholatnya khusyuk? Nggak bakal pernah. Kenapa? Ya setan nggak bakal diem. Padahal di dalam sholat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Begitu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kompor belum dimatiin ingat. Sendal baru naruh di depan. Ya Allah hilang nggak tuh ya? Ya Allah kunci motor ada di mulut motor. Tuh. Itu kadang manusia. Makanya minta kepada Allah. Ilangin hati was-was. Diberikan ketenangan. Kenapa? Udah sholat kita nggak benar. Ibadah kita nggak benar. Minimal punya akhlak. Akhlak itu bisa memberatkan timbangan pahala di sisi Allah. Mudah-mudahan pulang dari sini kita menjadi hamba yang berakhlak. Yang bisa bertanggung jawab atas pekerjaan. Dan mudah-mudahan bisa mengikuti apa yang diberikan contoh para guru-guru kita. Untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Kita baca salawat boleh enggak? Zuhur jam berapa? Berapa? Lewat ya? Jam 12 lewat 8. Nah, berarti baca qasidah boleh ya? Boleh enggak? Mau enggak? Tahu salawat busyrah enggak? Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil busyrah salatan tubash wa ahlana wa jami'a ومعلمينا وطلبتنا من يومنا هذا إلا يوم Taluk. Lu ngapa diem aja Tong? Seta. Lu kan dibayar buat ngegebuk PA. Gus Aldi lu parah banget ini orang lu ini ya. Main. Pak Heri potong. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sahibil busyara Sama-sama Allahumma salli ala Sayyidina
ing wong tuwa. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyari wa daraji afat yadi ratal alami ya wailadu. Yang hafal baca sama-sama. Kaping telu asik ing bocah cilik-cilik ukemaran satulon gawe bajing. Kaping telu asik ing bocah cilik-cilik ukemaran satulon gawe bajing. Sallu ala Muhammad. Kaping papat ulama awi pitutur alamate bocah dadi jujur. Iku saking ulama awe pitutur alamate bocah kang dadi jujur. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat menemukan lagi. Moga-moga kita bisa menemukan dunia akhirat menemukan lagi. Ya Rasulullah Salamun alaik ya Rafi asyari wa daraji afat yaji radal alami ya wailadu wal karami. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
حضرة الرسول بسر الفاتحة. Jazakumullah khairan jazak. Apabila ada bahasa kami yang kurang baik, semua keluar daripada kebodohan al-fakir. Apabila ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.